pernah gak sih lihat foto Raja Ampat terus kayak wow bagus banget, gue pengen ke situ, gue pengen healing. Terus masuk ke situ, ya mentalnya healing sih, tapi dompet gue agak depresi. Raja Ampat itu literally kayak surga di bumi. Terumbu karang ada, ikan warna-warni ada, diving bisa, cari bule pun bisa. Bro, itu bukan poin polisi briefnya, singkatin aja. Oh iya. Jadi di tahun 2025 surga ini kena plot twist. Nah, air laut yang tadinya biru itu tuh sekarang berubah warna. Bukan karena filter Instagram atau saturasinya yang dinaikin, tapi karena tambang nikel. Percaya nggak lo? Nah, tambang nikel ini dia tuh bukan tambang ilegal, tapi legal. Udah ada amdalnya, udah ada stempelnya, udah lengkap deh pokoknya. Jadi podcast ini akan membahas kenapa sebenarnya tambang nikel di Raja Ampat itu masalah yang sangat serius. Dan usaha pembangunan dan usaha energi hijau itu tidak sesimpel atau sesederhana itu di dalam PPT pemerintah. Tujuan kita itu sederhana, ngajak kalian mikir, apakah transisi hijau harus selalu mengorbankan pembangunan hijau? Masuk ke metode yang kita gunakan. Ya thankfully ini bukan kayak subjek dosen 3 SKS ya. Meskipun Aymar kalau ngomong emang kayak dosen bukan S2 lagi. Dia dosen S5 di Oxford lebih tepatnya. Betul gak? Yes, betul. Salah, gue sebenarnya dosen Harvard. Nah, untuk menganalisa isu nikel di tambang Raja Ampat, kita menggunakan dua pendekatan, yaitu green theory dan ekologi politik. Nah, green theory itu menentang cara pandang pembangunan lama yang terlalu fokus pada ekonomi. Dan juga teori green theory ini menentang pandangan antroposentris yang menganggap bahwa manusia itu adalah penguasa alam dan alam itu cuma alatnya. Padahal manusia itu merupakan bagian dari ekosistem dan bukan penguasanya. Dari kacamata ini, hutan dan laut Raja Ampat itu memiliki nilai yang intrinsik untuk dijaga. Dan juga narasi pembangunan hijau itu patut untuk dikritisi karena melegalisasikan kerusakan alam. Nah, sementara itu, ekologi politik melihat bahwa kerusakan alam karena relasi kuasa yang timpang, di mana siapa yang berwenang akan merumuskan kebijakan dan siapa yang tidak berwenang akan mendapatkan akibatnya. Sedangkan dalam kasus Raja Ampat ini dapat dilihat bahwa perumusan kebijakan mengenai tambang nikel lebih mendominasi ke negara dan juga korporasi, di mana suara masyarakat tidak lagi didengar. Oh wow, berarti kalau misalnya kita gabungin kedua perspektif ini antara green theory dan juga ekologi politik, kita tuh bisa melihat kalau misalnya isu penambangan nikel ini tuh bukan sekedar isu lingkungan aja, tapi ini krisis dari ekologi dan politik pembangunan. Bener nggak guys? Bener. Kalau misalnya kita tarik secara garis besar nih, isu Raja Ampat tuh nggak bisa cuma diselesaikan dengan tambal, abis itu dilas, bukan cuma dengan penarikan izin resmi aja, bukan cuma dengan bilang tenang ada amdal, tapi gimana yang seharusnya kita lakukan? Solusi terbaik buat masalah di Raja Ampat ialah dengan mengelola semuanya ulang dari awal. Solusi terbaik juga ialah dengan melakukan pendekatan lebih holistik dan kolaboratif. Pemerintah, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan akademisi, mereka tuh harus duduk bareng satu meja, mencari solusinya, dan ngebahas kebijakan apa yang paling tepat. Bukan yang satu yang ngomong, dan yang lain kayak tinggal tanda tangan absen aja. Jadi fondasinya itu sangat jelas guys. Which is keadilan ekologis itu kepentingan terutamanya. Jadi lingkungan tetap lestari dan komunitas lokal itu juga ikut berpartisipasi daripada hanya menjadi penonton. Pada akhirnya kita tidak hanya trade off misalkan Raja Ampat atau lingkungan di dalam Raja Ampat hanya untuk economic gain, tapi kita juga fokus kepada sustainability-nya dan of course long term dari Raja Ampat sendiri, menjaga lingkungan yang kita butuhkan di dalam masa depan itu sendiri. Masyarakat adat itu bukan objek kebijakan, tapi subjek pengelolaan. Hak atas laut, tanah, dan juga ilmu pengetahuan itu harus diakui, bukan cuma sekedar disebut di pembukaan dokumen. Nah, di sisi lain, negara perlu dengan serius mengembangkan ekonomi alternatif seperti ekowisata yang berbasis komunitas, bukan hanya untuk bonus untuk GDP, tetapi juga sebagai strategi utama. Gue percaya kalau misalnya Raja Ampat ini dikelola dengan baik dan benar, Raja Ampat tuh bukan hanya sebagai destinasi wisata dunia aja, tapi Raja Ampat tuh bisa membuktikan bahwa Indonesia tuh mampu menjaga alamnya sendiri secara berkelanjutan, bukan menjual surganya secara perlahan, tapi rumah yang dijaga bersama.